asam urat kumat karena makan daging babat. Ada yang tersinggung? Obatnya gampang, jangan lagi makan daging babat. Banyak YN Indonesia hebat-hebat, tapi YN Gorontalo paling hebat. Pantun kedua, menu bubur pedas harus terukur. Ternyata kokinya terkenal berasal dari Manado. Sepantasnya lah saya banyak-banyak bersyukur karena dapat panggung di IAIN hebat Gorontalo. Ketiga, jalan-jalan bersama menuju stasiun. Singgah sebentar di Sopipi. Karena saya mau pensiun, banyak kelemahan mohon ditutupi. Nampak ini nyinggung Pak Rektor ini. Tanam rambutan tapi sedih yang tumbuh kedondong. Izinkan saya sambutan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-betul salam tunggal. Kalau YN, kalau di itu salamnya banyak sekali. Di kami banyak salamnya. Ini cukup satu saja. Kalau di sini agak radikal, ya sudah jangan dilanjutkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita takzimi, kita muliakan dan kita hormati Bapak Rektor YN Sultan Amai Gorontalo. Orangnya walaupun sudah agak tua tapi makin tetap ganteng. Yang sama-sama kita sedihi tapi kita muliakan dan kita hormati Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Orangnya sudah mulai tua tapi gantengnya tetap berseri bersama istri. Jangan sampai tidak didampingi. Yang saya hormati seluruh pembantu rektor 1, 2, dan 3. Maaf karena saya belum hafal. Dan seluruh dekan 4 fakultas semuanya dimuliakan oleh Allah. Dan seluruh ketua lembaga, ketua badan, ada badan juga ya, ketua lembaga, kemudian seluruh kabak, baik kabak di akademik maupun kabak di biro akademik atau di fakultas, kemudian seluruh para kasubag, penyelenggara keuangan, pengelola keuangan, dan maaf kalau tidak tersapakan dari nama dan gelar, tapi saya yakin dan percaya justru yang tidak tersapakan itu yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sebuah pernyataan tegas seorang Ustadz kondang sejuta umat, Zainuddin MZ almarhum. Saya sampaikan ini. Hidup adalah jihad. Jihad adalah pengorbanan. Berani hidup harus berjihad.
Berani berjihad harus berkorban. Takut berkorban jangan berjihad. Tidak berjihad berhenti hidup. Saya kira ini mendalam sekali apa yang disampaikan beliau ini. Oleh karena itu, baik saya sebagai kabiro yang amat baru dan amat cepat selesainya, maupun Bapak Kakanwil Kalimantan Barat yang masih lama sekali, apalagi pindah ke dosen, tidak pensiun-pensiun. Dan kami ini dan kita semua adalah berjihad. Khususnya secara pribadi saya benar-benar berjihad. Kenapa berjihad? Belum pernah naik pesawat jam 2 subuh, baru ke Gorontalo ke jam 2 subuh. Saya bilang sama Bapak Kakanwil, ternyata Indonesia bagian timur jihadnya luar biasa untuk mau ke Jakarta ya. Harus melewati malam. Untung tidak ada dedemik. Lalu jihad khusus untuk saya apa? Pertama, jihad menjalani takdir. Takdir saya karena ini resiko sebagai ASN, apalagi pejabat eselon 2, tidak boleh sami'na wa asaina, tapi harus sami'na wa ata'na. Maka termasuk Bapak dan Ibu, jika saya tempati nanti berubah lalu ke Papua, sami'na wa ata'na. Sebentar lagi ya Pak Rektor ya, kita siapkan, semoga jawabannya sami'na, tidak ada wa asaina. Jihad menjalani takdir. Menyeberang, berapa pulau yang lewati tidak terhitung karena memang malam tidak kelihatan. Jujur saja, dari Kalimantan ke Jawa, Jawa ke Sulawesi, dan saya tidak menghitung berapa banyak pulau dan ikan-ikan yang dilewati. Inilah keunikan saya dan Pak Muhajir. Kalau Pak Muhajir sih tidak terlalu unik. Kenapa? Memang dia orang muhajirin, selalu dalam perjalanan. Yang masalah saya ini, kalau beliau pindah-pindah wajar. Yang tidak wajar kalau beliau hanya satu saja, buka cabang di mana-mana. Sorry Bu. Ini betul-betul jihad. Jihad pertama apa yang saya lakukan? Saya memindah jadwal terbang dari siang ke malam. Itu jihad. Jujur saja, mata saya kalau bisa tercongkel. Tapi karena memang saya berjihad, mata saya makin tenggelam. Itu jihad menjalani takdir. Kedua, jihad mengaktualisasikan peran. Saya kira kita semua seperti itu. Saya ingat di surah Al-Insyirah, fa iza bagharta fansab wa ila rabbika farghab. Bila selesai melaksanakan suatu, segera pindah ke yang lainnya. Apa pesan di antara sekian pesan di situ? Kalau kita lihat, pesannya adalah kita tidak boleh mainkan peran hanya satu, harus banyak peran. Dan kedua, kita tidak boleh nganggur. Hidup ini tidak ada konsep nganggur. Selesai satu, pindah yang lain. Saya kalau di rumah Bu, jujur saja, peran saya banyak sekali. Pertama, pagi-pagi peran saya menjadi pembantu rumah tangga, nyiram bunga. Setelah itu apa peran lagi? Saya membantu istri. Sambil itu menyiapkan sarapan. Saya tidak mau istri saja menyiapkan lapangan. Takut sarapan yang disiapkan oleh istri itu lebih pedas dan lebih masin. Setelah itu apa peran saya lagi? Saya mengurusi mobil segala, menjadi pembantu, ngelap sedikit sana sedikit, dan nanti peran saya menjadi sopir. Berangkat ke kantor, berubah peran saya hitung dalam satu hari Pak Rektor. Peran saya tidak lari dari 20-30 kali saya berganti peran. Apalagi kalau pas malamnya main catur atau main gaple. Dan ternyata ada yang tersinggung ya.
Artinya bapak memainkan peran yang lebih baik, main catur. Main catur itu orang pintar tapi jadi bodoh. Kenapa? Terdiam begini. Kalau tidak diam kalah dia. Jadi jihad mengaktualisasikan diri, mainkan peran. Dan saya sedikit mungkin menyinggung soal birokrasi. Begitulah kita. Kita ini kalau boleh saya bagi, minimal kalau mau bagi secara global dibagi dua. Ada bagian kepala dan ada bagian tubuh. Ini jihad ini. Bagian kepala, di bagian kepala ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada lidah. Dan itu memainkan perannya masing-masing. Telinga mendengar, mata melihat, hidung mencium, lidah berkata, dan sebagainya. Itu perannya. Tapi di bagian lain ada bagian badan, ada kaki, ada tangan, ada perut. Dan di perut itu banyak sekali menyimpan harta karun yang ada di dalam itu. Ada jantung, ada hati, ada usus, macam-macam. Dan itu coba tanya, nah ini siapa ahli kedokteran sini? Mungkin bapak yang warik 2 itu. Coba ada nggak peran jantung diambil oleh usus? Peran apa lagi? Peran, wah saya nyebut namanya dalam pun nggak bisa ya. Ya, tidak ada. Termasuk penyakit juga berbeda peran. Ada yang penyakit asam urat, ada yang penyakit jantung darah tinggi. Beda-beda peran. Penjahat aja beda peran, apalagi yang baik. Artinya seluruh kita ini memainkan peran. Tetapi satu prinsip adalah satu tubuh. Yang parah, yang hebatnya lagi, peran tubuh begitu banyak dibantu oleh staf-staf yang lainnya tubuh ini. Perut, kaki, lutut dan sebagainya. Peran kepala dibantu oleh mata, telinga dan seterusnya. Tapi masing-masing itu tidak berdaya jika tubuh dan kepala tidak bersatu. Tidak berdaya. Kepala tidak ada artinya kalau tidak ada badan. Maka kalau ada berjalan kepala tanpa badan, saya yakin banyak yang lari di malam gelap gulita. Kurang apa benda itu? Ini. Dan sebaliknya, badan tanpa kepala, coba berjalan di tengah kuburan. Kalau tidak pingsan, mungkin mati. Kita melihat itu ada jalan tanpa kepala. Artinya apa? Dalam kehidupan di birokrasi, antara kepala dan kaki, antara pimpinan dan staf, itu adalah saling melengkapi dan memainkan perannya masing-masing. Tidak bisa sendiri. Jika perjalanan kita mau baik, jika perjalanan kita mau berwibawa, jika perjalanan kita tetap menjadi perhitungan oleh lawan dan kawan. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, saya hanya bisa ngomong, tapi waktu saya sangat sedikit. Hanya orang tahu saja yang tahu apa yang saya maksudkan. Saya senang dengan Pak Rektor. Senyum Pak Rektor membuat saya segar rasanya. Saya aja senang, apalagi keluarga beliau. Yang ketiga, jihad memanage kelebihan sekaligus menutupi kekurangan. Ini manusia hebat bagaimanapun, tidak ada yang lengkap. Pasti memiliki kelebihan sekaligus juga paling banyak kekurangan. Oleh karena itu berjuang bukan hanya sekedar memperjuangkan kelebihan, tapi juga bagaimana menutup kekurangan. Maka kalau di kantor kita, di biro misalnya, ada yang memang aktif bekerja, ada yang setengah aktif, bahkan ada yang kurang aktif. Maka saya selalu mengatakan bahwa ASN, PNS, dan apapun namanya, itu persis ada, kalau ini ada fakultas syariah ya. Di fakultas syariah itu ada hukumnya, ada hukum wajib, hukum sunat, hukum mubah dan makruh, bahkan haram. Jadi ada pegawai yang wajib, kalau dia tidak datang bisa macet, nggak bisa kerja kita. Di antaranya apa? Satpam buka kunci. Bayangkan kalau satpam tidak datang, kuncinya dibawa, gimana modelnya? Ya rektor tutup, jadi ruang rektorat tutup. Nah itu, dan ada lagi yang ahli IT dan seterusnya. Ada yang jabatan-jabatan kunci yang mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu tidak boleh tidak datang, harus datang.
Tidak boleh tidak hadir, dia harus hadir setiap hari, terutama kalau awal bulan bendahara. Ada pegawai sunnah, artinya lebih baik datang daripada tidak datang. Kalau datang dia menghibur, tapi kalau tidak datang orang tidak terlalu kehilangan. Itu pegawai sunnah. Tapi ada pegawai mubah, mau datang nggak datang terserah kau lah. Itu pegawai mubah tuh. Ada nggak begitu ya? Pokok datang dilihat, nggak datang tak ada ditanya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Jai langkung. Itu pegawai mubah. Mak Pak Rektor, kok saya ini jadi pembinaan? Kenapa ya? Bagus kenapa? Berdosa saya ini. Tapi karena Bapak Rektor sudah memaafkan, menjadi berpahala saya. Ya. Kemudian ada pegawai makro, lebih baik jangan datang daripada datang. Ini pegawai begitu-gitu datang, pusing kepala orang. Tapi ada pegawai yang parah, pegawai haram. Itu disumpah jangan sampai datang, jangan sampai dia datang. Ini pegawai yang luar biasa, itu sudah pegawai. Ya mungkin kalau bisa cepat-cepat meninggal. Itu perhitungan nilai. Jadi itu apa? Jihad memanage kelebihan sekaligus juga menutupi kekurangan. Tugas kita di sini. Kita jujur saja, kita mungkin punya kelebihan, tapi sekaligus kita banyak kekurangan. Maka teman-teman itu kerja teamwork. Ada yang punya tutupi teman. Tapi yang pasti bagaimana IAIN